damai di hati. Puji Tuhan saudaraku, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, wilayah Tomon 1. Hari ini tentu saya yakin dan percaya kita semua boleh menikmati anugerah kasih Tuhan. Kita boleh menerima berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di hari ini. Dan karena itu mari kita beribadah memuliakan Tuhan. Karena kita menyadari kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Di edisi Renungan Harian Sabtu 18 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena Engkau selalu menuntun, menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kami. Hari ini lagi kami boleh diberi berkat Tuhan, kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Betapa kami menyadari penting bagi kami untuk kehidupan ini dituntun oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Karenanya di hari ini kami hendak lagi belajar firman Tuhan. Maka terangi hati pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman Tuhan. Namun ampuni kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan di saat ini. Dalam perjanjian baru kita membaca dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-59. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini hendak merenungkan bagian firman yang kita baru baca tadi dalam Injil Lukas 12 ayat 59 yang diberikan judul perenungan hari ini adalah lunas dibayar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pergi ke sebuah toko atau ke sebuah warung untuk berbelanja berbagai keperluan kita setiap hari, maka sebelum kita keluar berbelanja atau selesai berbelanja, kemudian kita hendak membawa barang atau sesuatu yang kita ambil itu untuk dibawa pulang ke rumah, maka sebelum keluar kita harus membayar terlebih dahulu. Nah, apakah dengan membayar lewat tunai maupun non-tunai? Dan ketika sesuatu yang kita ambil itu, yang kita beli itu, barang yang kita ambil itu lunas kita bayar, maka kita langsung membawanya pulang ke rumah. Dan saudara, itu gambaran juga dalam kehidupan kita, secara khusus ketika kita tadi membaca kitab Injil Lukas 12 ayat 59 tadi. Berkata, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat ini menjadi gambaran bagi kita tentang Yesus Kristus yang telah menebus hutang dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk keluar dari jalan menuju penghukuman yang mengerikan itu. Dan jangan menunda-nunda waktu. Bahwa kita harus keluar dari dosa, meninggalkan dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib,
Ia pernah berkata, sudah selesai. Segala hal yang menyangkut paut atau bersangkut paut dengan penebusan manusia sudah selesai ia kerjakan. Kematiannya di kayu salib adalah untuk membayar lunas hutang dosa manusia, saya dan saudara, seluruh umat manusia. Tidak ada lagi yang tersisa. Namun saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita seringkali masih diperdaya, bahkan diperbudak oleh dosa itu sendiri. Kita sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Tetapi kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Kita masih hidup dalam kungkungan dosa. Ya, antara lain kita masih terikat dengan hal-hal duniawi, atau secara khusus boleh dicontohkan kita mungkin ada yang terlibat dengan penyembahan berhala, baik berhala modern maupun berhala zaman dulu atau berhala kuno. Nah, bahkan ketika dalam realita kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai tantangan persoalan kehidupan, kita bukannya ketika sakit datang berdoa kepada Tuhan dan kemudian datang memeriksakan diri ke dokter dan lain sebagainya, tetapi kita suka mencari dalam tanda kutip orang pintar atau dukun untuk membantu kita dalam proses kesembuhan kita. Nah, bahkan juga ada orang yang untuk ingin sukses dalam kehidupan, karir, jabatan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, bukannya bekerja keras dengan rajin dan jujur, tetapi malah memilih jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai orang yang telah menerima penebusan Tuhan itu. Ya, dengan korupsi, dengan mencuri, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan kita saat ini, kita diajak. Marilah kita sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena kita telah menerima penebusan itu. Kita telah menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Kita harus yakin bahwa kita telah ditebus dengan pengorbanan Kristus Yesus. Darahnya telah tercurah bagi kita, darah yang mahal telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus Yesus itu dengan melakukan lagi hal-hal yang tidak ia inginkan. Selagi masih ada waktu, isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Rajin dan setialah beribadah dalam berbagai kesempatan ibadah, sungguh-sungguh beribadah, mencari persekutuan dengan Tuhan. Selalu giat bekerja dan kita percaya bahwa ketika kita bekerja, selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan firman-Nya mengungkapkan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Giat bekerja, jangan putus asa. Bahkan selanjutnya kita juga diingatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh kalau kita mau ingin sukses dalam kehidupan ini. Belajar dengan sungguh-sungguh serta melayani Dia dengan segenap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan telah memberikan talenta kepada kita. Pergunakanlah talenta yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan namanya. Apapun talenta itu, jangan pandang talenta orang lain. Tapi talenta yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, pergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara juga, firman ini mengingatkan kepada kita. Pergunakanlah setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan ini dengan sebaiknya untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan.
Karena waktu itu tidak akan datang untuk kedua kali. Ketika hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita, kerjakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan hari ini. Jangan tunda besok hari, sebab tidak akan datang lagi kesempatan untuk kedua. Menjalani kehidupan ini mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan berbagai hal. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Hari-hari kehidupan kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Ia yang mengasihi kita, oleh karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, pesan firman lagi bagi kita adalah tetap menjalani kehidupan ini sampai kedatangannya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Juru Selamat, kami bersyukur dan berterima kasih lewat bagian bacaan firman Tuhan di hari ini, lewat renungan harian keluarga ini, iman kami kembali dikuatkan, disegarkan, kami mendapatkan lagi kepastian iman, bahwa kami telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hutang dosa kami telah lunas dibayar oleh Tuhan lewat darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari. Salib menandakan tentang kasih karunia Allah bagi kami. Dan karena itu kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan Kristus bagi kami. Ini juga yang harus kami beritakan sebagai bagian panggilan kami sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, adalah kami memberitakan tentang kabar sukacita ini kepada banyak orang, sehingga mereka pun yakin dan memiliki kepastian bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan mereka dan dunia. Karena itu Bapa, kuatkanlah kami dalam mana kami melaksanakan tugas panggilan pelayanan penginjilan. Ketika kami masih ada dalam suasana merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-191 dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Semangat api Injil kiranya terus ada di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri memberitakan kabar sukacita. Sebab itu berkatilah gerejamu, Gereja Masihi Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Maranatha Paselatan, umatmu, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dari kolom 1 hingga 27, diberkati oleh Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Berkati senantiasa dalam hidup pribadi dan keluarga. Bapa berdoa untuk perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan, diaken, penatua, baik penatua, kolom maupun bipra. Tuhan berkati senantiasa, jaga dan lindungi. Badan pekerja Engkau berkati dalam tugas dan tanggung jawab. Hamba-hambamu, pendeta, vigaris pendeta, komisi-komisi kerja, pegawai kostor, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan, tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa pula untuk pemerintah kami. Kau jaga, lindungi, pelihara mereka, berikan kemampuan bagi mereka melaksanakan tugas panggilan pelayanan dalam bidang kepemerintahan. Ketika kami menjalani hidup hari ini, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati kami senantiasa. Kami percayakan kehidupan kami kepadamu Tuhan, untuk selalu dibimbing, diarahkan oleh Tuhan termasuk hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Dan kiranya ketika kita diberkati, kita terus aktif untuk mengikuti program renungan harian ini dari hari ke hari, sehingga iman kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan seterusnya. Shalom.